Oke teman-teman, saya kasih analoginya seperti ini. Misalkan teman-teman kalau misalkan punya uang 100 juta nih, kan kalau misalkan berinvestasi di sini kurang lebih di angka 98 juta, sudah termasuk kebutuhan daripada si bangunannya itu sekitar 74 juta. Kemudian untuk bangun perabotannya, ngisi perabotannya sekitar 24 juta, jadi totalnya 98 juta 790 ribu teman-teman. Nah, anggap aja 100 juta biar gampang kita hitungnya. Misalkan teman-teman kalau misalkan punya uang 100 juta nih teman-teman kemudian mau taruh di investasi perbankan, misalkan mau taruh di deposito teman-teman. Nah, ketika teman-teman taruh di deposito, itu misalkan teman-teman nih taruh di deposito teman-teman. Deposito tuh per tahun kalau misalkan teman-teman taruh 100 juta, itu per tahun kurang lebih mendapatkan 6% pada saat ini ya. Sekitar, jadi taruh uang 100 juta, satu tahun berikutnya itu mendapatkan jadi 106 juta teman-teman. Ataupun misalkan di obligasi. Obligasi juga kurang lebih di angka 6% per tahunnya. Kemudian reksadana itu di angka 4% biasanya karena lebih safety, lebih aman. Tapi kenaikannya lebih kecil, 4%. Jadi taruh 100 juta, jadi 104 juta. Kemudian misalkan di saham, anggap aja saham kita bisa mendapatkan profit per tahun 15%. Berarti kalau misalkan taruh 100 juta, itu kalau nggak salah pilih saham ya, misalkan bisa mendapatkan jadi 115 juta. Kemudian kalau misalkan business owner, misalkan sebagai business owner jalan bisnis ya, tiap hari harus bekerja, ya anggap aja bisa dapat untung sekitar 20%-an. Itu anggap, jadi angkanya yang moderat lah, nggak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah juga. Jadi 120 juta per tahun. Nah, lalu bagaimana dengan di Tropical House Mini Golf? Itu kita bikin 3 proyeksi teman-teman, yaitu ada proyeksi pesimis dengan 8 hari terisi teman-teman, itu ada proyeksi moderat dengan 16 hari terisi setiap bulannya, dan ada proyeksi optimis itu dengan total 24 hari terisi setiap bulannya teman-teman. Nah, proyeksi yang pesimis itu mendapatkan margin dengan 8 hari terisi itu kurang lebih di angka 14,5% per tahunnya teman-teman. Jadi masih tetap lebih tinggi daripada bunga bank, deposito, obligasi, dan lain-lain. Kemudian yang proyeksi moderat itu mendapatkan 41,7% teman-teman per tiap tahunnya, itu dengan 16 hari terisi. Yang harapan kita itu bisa lebih daripada itu. Jadi sekitar 41,7%, dan untuk yang proyeksi optimis itu 24 hari, kita nggak usah hitung sebanyak 30 hari ya, karena mungkin pas perjalanan untuk ngerintis ini nggak mungkin juga langsung 30 hari langsung full, tidak, karena kan kita butuh dikenal dan lain sebagainya. Itu mendapatkan bagi hasil untuk investor itu 68,9%. Nah, hitungnya seperti apa? Nah, jadi kalau misalkan dari 8 hari terisi dari total 30 hari, itu kita mendapatkan pemasukan 690.000 per hari, dikali 8 hari jadi 5.500.000. Kemudian untuk operasionalnya itu per hari itu 441.000, dikali 8 hari jadi 3,5 juta teman-teman. Jadi dari harga itu ya untuk rumus untuk kita omsetnya, jadi dari pemasukan dikurangi biaya online travel agent, dikurangi dengan sarapan, dikurangi dengan operasional villa, dikurangi dengan operasional kamar, dikurangi depresiasi untuk perabotannya, sama dengan profit kita. Jadi kalau misalkan untuk yang pesimis itu per bulannya dapat 1.985.000 dan setahunnya dapat 23.829.000. Itu profit per tahun. Tapi ini belum bagi hasil. Nah, untungnya di sini bagi hasil tuh investor dapatnya lebih besar daripada pengelola. Kok seperti itu? Kenapa? Karena saya nggak apa-apa untuk dalam masa kritis ini, yang penting mau berbagi, tapi semuanya jalan. Saya mungkin dapat 40%, tapi kan saya dapat dari beberapa glamping yang saya punya. Jadi ujung-ujungnya tetap saya dapat lebih banyak. Nah, pengelola di sini adalah saya, dapatkan 40%. Jadi dari 23.800.000 itu saya dapat 9.500.000, dan juga untuk investor dapat 14.200.000. Sehingga dari total investasi 98.700.000 itu dapatnya pengembalian modalnya adalah 14,5% per tahun. Kemudian proyeksi moderat. Nah, proyeksi moderat itu dari 16 hari terisi dari total 30 hari, itu pemasukan 690 dikali 16 hari, yaitu 11.040.000. Kemudian untuk pengeluarannya itu per hari lebih murah karena harinya terisi lebih banyak. Itu sehingga pengeluaran 281.000 untuk per hari dari 690. Berarti total dikali 16 hari 5.320. Jadi pendapatan per bulan itu 5.719.000 ya, dikali 12 bulan itu 68.632.000. Atau kalau misalkan dibagi hasil dari 68 juta itu kita bagi 2, 40% ke pengelola, ke saya, 60% ke investor. Itu pengelola dapat 27.400.000, sedangkan investor dapat 41 juta. Atau enggak kalau misalkan dipersenakan dari modal 98.790.000, investor itu mendapat 41,7% per tahunnya, teman-teman, dengan asumsi 16 hari terisi. Nah, untuk proyeksi yang optimis itu dari 24 hari kerja terisi dari total 30 hari, itu omsetnya itu 690 kali 24 hari dapat 16.500.000. Kemudian untuk pengeluarannya per hari 281.000 dikali 24 hari 7.100.000. Nah, jadi totalnya profit per bulannya 9.452.000 dan profit dikali 12 bulan jadi profit per tahunnya 113.435.000. Kemudian dibagi hasil untuk
dua orang, ya, dua pihak, yaitu 40% pengelola, saya dapat 45.370, kemudian investor dapat 68.061.000. Atau kalau misalkan dipersenkan dari modal investasi 98.790.000, itu si investor dapat pengembalian 68,9% per tahun. Nah, ini adalah proyeksi yang saya buat, yang insya Allah semoga dengan Yogyakarta menjadi nomor satu wisata di Indonesia, dan juga kita melakukan berbagai macam strategi ikhtiar yang kita lakukan, promosi baik dari influencer, pasang plang dan rontek pinggir jalan, kita juga bekerja sama dengan rentalan mobil, rentalan motor, juga kerjasama dengan hotel-hotel yang lain yang ramai, kita kerjasama dengan manajernya, win-win solution, mereka dapat komisi kalau ngereferensi ke kita. Itu diharapkan ini bisa membuat orang menginap ke kita dengan experience yang didapat, ya, bisa bermain mini golf, bisa glampingnya foto Instagram juga bagus, ya, jadi dia bisa foto ada mini golfnya, belakangnya ada rumah segitiganya, ya, kemudian juga bisa buat berenang, ada bathtubnya juga yang jarang didapat di tempat penginapan lain. Itu menjadi experience yang menarik, dan juga bikin harapan kita semoga kita bisa menjadi salah satu hotel ataupun resort yang rekomendasi untuk menginap di Yogyakarta. Bahkan juga kita semoga menjadi pionir hotel pertama yang di Indonesia yang kalau ulang tahun bisa nginap gratis, teman-teman. Jadi kurang lebih, jadi maksud saya daripada teman-teman itu menaruh uang tidak hasilnya nggak seberapa besar, itu kalau misalkan diinvestasikan di kita juga bisa pakai nanti teman-teman pakai surat perjanjian bermaterai hitam dan putih antara saya dengan teman-teman. Kemudian kalau misalkan mau lebih kuat lagi, ayo datang ke Jogja, kita pakai notaris, kita datang ke notaris untuk mensahkan perjanjian kita. Teman-teman juga tahu bahwa saya ini adalah influencer yang sudah mempunyai kurang lebih 160.000 subscriber, ya juga saya tidak akan menghancurkan karir saya untuk mencari untung sesaat aja, teman-teman. Karena di sini yang saya lihat, ketika saya nggak apa-apa saya berbagi keuntungan gitu loh, berbagi keuntungan dengan teman-teman, saya dapat 40%, misalkan tadi bisa dapat 113 juta, saya dapat 40 juta per tahun, lumayan banget. Kalau saya punya 4 investor, berarti saya 45 juta kali 4, udah dapat hampir 200 juta, 190 jutaan, dan itu lebih baik itu daripada tidak sama sekali. Sehingga nih kesempatan ini saya buka buat teman-teman, bagi yang mau bergabung, itu kita total ada 12 unit. Sementara ini saya bikin rumah contoh 1 unit pertama untuk glamping segitiganya. Jadi teman-teman nanti bisa lihat hasilnya. Kita akan bikin untuk glampingnya dan mini golfnya. Habis itu kalau misalkan sudah jadi, nanti teman-teman bisa lihat hasilnya seperti apa.